Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dan orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tolong diperhatikan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajarkan dan menanamkan kepada kalian. Kalian sebagai seorang pelajar haruslah memiliki kegigihan yang tinggi, yakni tatkala kalian belajar di hadapan kalian ada seorang guru, kalian berusaha untuk mencatat apa yang disampaikan oleh guru, paling tidak poin-poin pentingnya, atau kalau bisa kalian catat semuanya dari A sampai Z yang keluar dari lisan guru, itu berusaha kalian tulis kalau sanggup. Tapi kalau tidak sanggup, tulislah poin-poinnya. Mudah. Seperti misal kalian tulis poin 1 apa, poin 2 apa, terusnya. Hal ini membiasakan diri agar kalian bisa mengambil faidah dari setiap keterangan yang disampaikan oleh guru. Seperti itu. Sehingga jangan sampai kalian ketika entah itu hadir di majelis ilmu atau hadir di kelas, kalian diam saja hanya mendengar, kemudian nggak ada yang masuk, apalagi kalau misalkan sampai melamun. Jangan. Tapi kalian perhatian terhadap keterangan yang disampaikan guru, kalau bisa dicatat. Catat. Karena tadi di awal Ustaz Mahfud menyampaikan hadis, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikat ilmu itu dengan apa? Dengan catatan. Ikat. Nah, terlebih ketika seorang guru itu menyampaikan pernyataan yang disebutkan dalilnya. Itu penting. Pernyataan dalil, entah itu dari Al-Quran atau dari hadis, itu penting untuk kalian catat. Nah, itu biasakan, sehingga kalian hadir bukan hanya dengar, enggak, tapi apa keterangan yang disampaikan oleh guru, apalagi keterangan tersebut disampaikan beserta dalilnya, baik itu Al-Quran ataupun hadis, kalian berusaha mencatatnya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menerangkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Karena ketika seseorang menuntut ilmu, maka dia mempelajari petunjuk-petunjuk. Kan manusia hidup di dunia ini tujuannya untuk pulang ke akhirat, ya kan? Tujuannya untuk pulang ke akhirat. Nah, jalan untuk menuju akhirat ini harus kita lalui. Sehingga ketika kita melalui jalan menuju akhirat ini, jangan sampai kita melalui jalan yang bisa menyesatkan kita ke neraka. Kan jalan yang kita harapkan bisa mengantarkan sampai kemana? Jalan yang kita lalui, kita berharap bisa mengantarkan kita sampai ke surga, ya kan?
Jangan sampai kita melalui jalan yang bisa mengantarkan kita kepada jurang api neraka. Nah, jalan menuju surga ini adalah ilmu. Adalah ilmu. Sehingga tidak bisa tidak. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmu adalah suatu keutamaan yang sangat besar. Sehingga patut bagi seorang muslim untuk berjuang di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Baik, kalian tadi sudah mulai dari jam 8, sekarang mungkin sudah agak lelah. Tolong kalian, kan tadi sudah coffee break, sudah minum, sudah makan roti. Tolong kumpulkan lagi semangat kalian. Kumpulkan lagi perhatian kalian untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Baik, kalian bisa sambil melihat itu ya, perkara yang perlu diperhatikan selama di pesantren. Ada beberapa hal atau ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ya, ini termasuk bagian daripada adab thalabul ilmi. Yang pertama adalah niat yang lurus. Niat yang lurus dalam menuntut ilmu, bahkan dalam melakukan amal ibadah, kita harus memiliki niat yang lurus. Terlebih lagi dalam menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar niat kita dalam menuntut ilmu itu bisa lurus? Nah, bisa kalian lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan Al-Imam Ahmad Sudrajat. Keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini keterangan yang sangat menarik. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan ilmu sedikit pun. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang yang lurus niatnya saat menuntut ilmu. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu, kemuliaan ilmu sedikit pun bagi orang yang lurus niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau ditanya, "Kaifa tasihhun niyatu ya Aba Abdillah?" Niat yang lurus dalam menuntut ilmu itu bagaimana maksudnya wahai Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad? Beliau mengatakan apa? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Lurusnya niat dalam menuntut ilmu adalah ketika seseorang berniat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka kalian berangkat ke pesantren, jangan sampai motivasinya, niatnya, jangan sampai karena terpaksa disuruh orang tua. Jangan juga karena ikut-ikutan. Karena teman sekelas saya lulus kelas 6 SD atau lulus kelas 9 SMP mau masuk pesantren, saya juga mau masuk pesantren. Jangan. Jangan juga niatnya tadi seperti disampaikan Ustaz Mahfud, karena tuntutan-tuntutannya diberikan oleh orang tuanya, dikabulkan oleh orang tuanya. Jangan. Tapi niatkan sejak kalian berangkat dari rumah, bahkan sejak kalian belum mendaftarkan diri ke pesantren, niatkan. Niat saya untuk berangkat ke ma'had, ke pesantren, tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri saya. Dan harapannya bisa nanti mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan yang namanya kebodohan itu lawannya apa? Lawan bodoh apa? Ilmu. Lawan dari kebodohan ilmu. Oleh karena itu itulah yang kalian cari, ilmu. Supaya kita tidak bodoh dan supaya orang lain nanti kita ajarkan sehingga terangkat juga kebodohannya. Nah, ini niat yang lurus dalam menuntut ilmu seperti itu.
mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya. Sehingga apa ikhwan? Sehingga ketika seorang penuntut ilmu, seorang thalib lurus dalam niatnya, satu, ya, kegiatannya menuntut ilmu itu tidak sia-sia. Kan tadi kita sudah sampaikan, menuntut ilmu adalah kewajiban. Menuntut ilmu adalah suatu keutamaan. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar yang harus diiringi dengan niat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu dianggap, yakni akan diberikan pahala jika ada niatnya. Nah, kalau misalkan niat kita tidak baik dalam menuntut ilmu atau tidak lurus, niat kita tidak lurus dalam menuntut ilmu, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Ya, kesibukan kita menuntut ilmu bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu perlu untuk senantiasa memperhatikan niat. Kemudian yang kedua, dengan niat yang lurus akan bisa mendatangkan keistiqomahan. Menuntut ilmu di pesantren itu biasanya 3 tahun, ada yang 6 tahun kalau dari SMP, kalau dari SD bisa lebih. Dan itu adalah waktu yang panjang. Terkadang seorang penuntut ilmu itu dihinggapi kebosanan. Maka agar tidak bosan, agar tidak gampang bosan dalam menuntut ilmu, ini memperhatikan niat. Kalau misalkan dihinggapi kebosanan, maka koreksi, apakah sampai hari ini niatku sudah lurus? Kalau dirasa tidak lurus, maka luruskan. Jadi niatkan. Tadi meluruskan niat caranya adalah tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Dikatakan oleh para ulama, "Ma kana lillahi dama wattasal, wa ma kana li ghairihi inqata'a wanfasal." Amal yang dikerjakan karena Allah itu bisa continue, bisa bertahan. Dan amal yang dikerjakan selain karena Allah atau karena selain Allah, maka amal tersebut bisa terputus alias sulit untuk bisa bertahan. Apa saja? Menuntut ilmu, ya, menghafal Quran, melatih diri untuk terbiasa sholat sunnah rawatib, dan juga amal-amal yang lain. Jika amal-amal tersebut diniatkan mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk bertahan dalam beramal. Demikian pula dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu diniatkan mengharapkan pahala dari Allah, diniatkan agar mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, ketika kalian belajar di pesantren, kemudian kalian mudah bosan,
entah itu pesantren yang di situ ada pelajaran umum diniyah atau mungkin pesantren tahfidz, kalian bosan menghafal Quran, kalian perlu perhatikan niat kalian. Kalian perlu perhatikan niat kalian. Karena barangkali kebosanan yang hinggap pada diri kalian disebabkan niat yang tidak lurus. Kemudian keutamaan yang ketiga, dengan kita meniatkan atau meluruskan niat kita, maka akan dimudahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Nah, niat yang lurus merupakan ketakwaan yang paling tinggi. Niat yang lurus dalam menuntut ilmu merupakan ketakwaan yang sangat tinggi. Sehingga jika hal itu diperhatikan oleh seorang talibul ilmi, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami dan memperoleh ilmu. Nah, kalian berusaha untuk mencatat, ikhwan ya. Berusaha untuk mencatat. Ya. Kalau kalian kesulitan untuk menulis poin-poinnya, kalian bisa memperhatikan di slide yang ditampilkan ini. Seperti itu. Ini yang pertama, niat yang lurus, dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar." Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk membodoh-bodohi atau menipu orang bodoh, atau tujuannya ketika menuntut ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau ketika dia tujuannya menuntut ilmu adalah untuk memalingkan wajah manusia kepada dia, yakni supaya dia memiliki banyak pengikut, maka Rasulullah mengatakan fahuwa finnar. Siapa yang tujuan menuntut ilmunya karena ini, maka dia tempatnya di neraka. Saya ulang, Rasulullah mengatakan siapa yang tujuan menuntut ilmunya adalah agar bisa menipu orang bodoh, kemudian yakni berdebat dengan orang bodoh, kemudian berbangga-bangga di hadapan para ulama, di hadapan ustadz misalkan, atau yang ketiga supaya memiliki pengikut, maka siapa yang tujuan menuntut ilmunya karena tiga hal ini, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Ini karena ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Maka luruskan niat dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan mengharapkan pahala wajah Allah, pahala Allah, akan tapi niatnya malah mengharapkan sebagian daripada dunia, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan wanginya surga. Orang tersebut tidak bisa mencium wanginya surga. Jadi menuntut ilmu itu seharusnya karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Sehingga siapa yang ketika menuntut ilmu
mengharapkan selain wajah Allah atau pahala dari Allah, niscaya orang tersebut tidak akan mendapatkan baunya surga, tidak bisa mencium baunya surga. Nah, ini merupakan ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak meluruskan niat di dalam menuntut ilmu. Kemudian poin kedua yang perlu diperhatikan selama di pesantren adalah kesungguhan yang kuat. Apa alasan kita harus bersungguh-sungguh? Coba ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kalian renungkan, kalian berangkat ke pesantren itu menempuh jarak jauh, kemudian kalian berpisah dengan keluarga, dengan orang-orang yang kalian cintai, kalian pisah dengan orang tua, kalian pisah dengan kakak atau adik-adik kalian, pisah dengan kakek dan nenek kalian, ya kan? Kemudian juga orang tua kalian mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Masa kalian sampai ke pesantren kemudian kalian bersantai-santai? Tidak. Disimak atau ditulis, menyimak atau menulis. Ya. Tidak mungkin kalian bisa mendapatkan ilmu dengan bersantai-santai. Salah seorang ulama mengatakan, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang santai-santai, dengan jiwa yang santai-santai. Tidak. Kalian kalau ingin bisa meraih ilmu, kalian harus bersusah payah. Bahkan salah seorang ulama salaf mengatakan apa? Ketika seorang penuntut ilmu itu memberikan seluruh jiwa raganya bagi ilmu, ilmu akan memberikan dirinya setengah. Ilmu akan memberikan dirinya setengah. Ini sebenarnya ada kisahnya ya. Salah seorang tabi'in yang bernama Ar-Rabi'ah bin Ra'i. Beliau ini kan gigih dan giat dalam mempelajari ilmu, entah itu menghadiri majelis gurunya, entah itu beliau mengulang-ulang pelajarannya sendiri, hingga hal itu membuat kawannya merasa kasihan dengan Rabi'ah Ar-Ra'i ini, sehingga temannya ini bermaksud ingin memberi nasihat kepada Rabi'ah Ar-Ra'i. Wahai Rabi'ah Ar-Ra'i, aku lihat engkau terlalu sering membaca, terlalu sering belajar. Kasihanilah dirimu, istirahatlah sejenak. Apa jawab Rabi'ah Ar-Ra'i? Kalau seandainya engkau memberikan seluruh jiwa ragamu kepada ilmu, niscaya ilmu akan mendatangimu setengah saja. Maka bagaimana lagi jika yang kau berikan kepada ilmu itu hanya setengah-setengah, apalagi kurang dari setengah? Tentu ilmu akan mendatangimu semakin sedikit, ilmu yang datang kepadamu semakin sedikit. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini maksudnya adalah kalau kita semangat betul-betul menuntut ilmu, kita catat penjelasan dari guru dari A sampai Z, ya, tanpa ada kurang satu huruf pun, niscaya ilmu akan datang kepada kita setengahnya saja, nggak semuanya. Apalagi kalau misalkan kita santai-santai di ma'had seperti itu misalkan. Kalau kita sungguh-sungguh saja di ma'had, itu mungkin ilmu yang bisa kita peroleh hanya setengahnya. Apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh. Ini juga mengingatkan saya akan kisah lain. Ada seorang ulama, yaitu yang bernama Al-Imam Az-Zahabi.
Al-Imam Az-Zahabi, beliau orangnya cerdas, hafalannya kuat, bahkan beliau bisa merekam apa yang disampaikan oleh guru dari awal hingga akhir. Beliau sanggup mengulang tanpa kurang satu huruf pun. Sehingga pernah suatu ketika Al-Imam Az-Zahabi ini sedang menyimak, sedang berada di majelis gurunya. Gurunya ketika sedang menerangkan, Al-Imam Az-Zahabi ini menulis, sibuk menulis dia. Sibuk menulis. Sementara kawan-kawan yang di samping dia itu memperhatikan penjelasan gurunya. Dan kawan-kawannya ini merasa risih dengan Al-Imam Az-Zahabi. Sehingga ditegur Al-Imam Az-Zahabi. "Zahabi, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah guru kita sedang menerangkan, kenapa engkau malah sibuk menulis?" Apa jawab Al-Imam Az-Zahabi? "Diam engkau. Hifzi ghairu hifzik, wa fahmi ghairu fahmik." Pemahaman yang aku miliki tidak seperti yang kamu miliki. Kemampuan hafalanku tidak seperti kemampuan hafalanmu. Yang sedang aku tulis adalah apa yang disampaikan oleh guru kita dari awal hingga akhir. Dan aku sanggup untuk mengulang apa yang disampaikan oleh guru kita dari awal hingga akhir tanpa kurang satu huruf pun. Ini Imam Az-Zahabi. Kalau kita siapa? Sanggup kita seperti itu? Nah ini. Oleh karena itu, kalau mendengar dan membaca kisah-kisah para ulama, seringkali kita menjumpai hal-hal yang menakjubkan. Sering kisah-kisah para ulama menakjubkan. Hal itu disebabkan mereka memiliki uluwul himmah, semangat yang tinggi, kesungguhan yang kuat. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, maka kita berusaha untuk mengikuti mereka. Kita nggak sanggup seperti Al-Imam Az-Zahabi yang bisa mengulangi apa yang disampaikan oleh guru dari awal hingga akhir. Kalau kita nggak bisa itu, cobalah diikuti. Para ulama mengatakan apa? Illam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalian kalau tidak sanggup menjadi seperti para orang-orang mulia ini, para ulama ini, maka ikuti saja mereka. Ikuti mereka. Karena sesungguhnya mengikuti orang-orang yang mulia merupakan sebuah keberuntungan. Jadi kita ikut berusaha mengikuti mereka. Kalau kita tidak sanggup mencapai derajat mereka, mencapai makom mereka, kita berusaha mengikuti paling tidak. Karena itu dengan kita mengikuti itu sudah cukup menjadi sebuah keberuntungan. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah pada setiap yang bermanfaat bagi kalian. Manfaat apa saja? Setiap yang bermanfaat bagi kalian, baik urusan dunia ataupun bermanfaat urusan akhirat, bersungguh-sungguhlah. Apalagi urusan akhirat, khususnya dalam hal ini adalah menuntut ilmu. Tidak ada yang lebih bermanfaat atau tidak ada yang lebih besar manfaatnya daripada talabul ilmi, daripada menuntut ilmu. Terlebih kalian berada di usia-usia emas dalam menuntut ilmu. Kalau kalian tidak memiliki kesungguhan, kalau kalian semangatnya rendah dalam menuntut ilmu, maka sadarilah jika itu merupakan musibah yang menimpa diri kalian. Para ulama mengatakan apa? Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yuqda alaihi ijtihaduh. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongannya pada seorang pemuda,
maka yang paling pertama dicabut dari pemuda tersebut apa? Kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Yang paling pertama dicabut dari pemuda tersebut adalah kesungguhan. Ya, kesungguhan dalam apa saja, termasuk dalam menuntut ilmu. Dan alangkah besar fitnah yang harus kalian hadapi hari ini, fitnah yang harus kita hadapi hari ini. Ya, rintangan-rintangan di dalam menuntut ilmu hari ini terlalu besar. Pada zaman kita saja, pada zaman saya menjadi pelajar di pesantren, menjadi santri di pesantren dari tahun 2001 sampai tahun 2010, di mana tahun-tahun tersebut dunia maya masih belum menjamur. Kalau sekarang sudah terlalu mengerikan, sudah terlalu mengerikan. Dari game online-nya, dari apa sajanya, sehingga ini harus kalian waspadai. Kalau kalian salah, kalau kalian tidak mau tahu dalam menghadapi fitnah ini, sangat berdampak pada kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu. Benar. Kalau kalian nggak mau tahu, terlalu nyaman dengan dunia maya, terlalu nyaman dengan game online, itu akan sangat berdampak pada kesungguhan kalian, pada ghiroh kalian, semangat kalian dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, ini juga perlu untuk menjadi muhasabah bagi kalian semua. Kalau kalian ketika menuntut ilmu di pesantren angin-anginan, nggak semangat, kayak nggak ada apa-apa, kalian harus waspada. Jangan-jangan fitnah dunia maya ini yang menyebabkan saya seperti ini. Nah, ini seharusnya orang tua kalian ini paham dan mengerti akan bahayanya dunia maya bagi kalian. Dan kalian juga harus sadar, jangan sampai kalian nggak mau tahu. Kalian harus sadar. Dan bahaya dunia maya juga bisa mengakibatkan candu bagi kalian. Isinya terlalu mengerikan. Sehingga nasihat saya, batasi diri dengan dunia maya, dengan gadget-gadget kalian. Supaya apa? Itu. Supaya tidak merusak himmah kalian dalam menuntut ilmu, semangat dan kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu. Batasi, jauhi. Kalau bisa, sama sekali kalian tidak bergaul dengan dunia maya, kecuali jika memang dibutuhkan dan diharuskan. Nah, kalian harus sadar, terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Bahkan saya yakin sebagian besar kalian lebih canggih dari guru-guru kalian dalam berselancar di dunia maya. Berselancar, coba orang-orang bilang berselancar di dunia maya. Kalau kalian dalam berselancar itu tidak memperhatikan rambu-rambu syariat, niscaya kalian akan terpeleset dan kalian akan tenggelam di kedalaman samudra. Orang berselancar tuh biasanya di mana sih? Berselancar tuh biasanya di pantai, di laut. Kalau tidak hati-hati, terpeleset, tenggelam dalam samudra. Nah, itu kalau di dunia asli, di dunia nyata. Tapi kalau di dunia maya, tenggelamnya nggak terasa. Jasad hidup, tapi ruh mati sudah. Dan itu mengerikan. Apakah ada orang-orang yang mati ruhnya dan dia tidak merasa? Ada, tentu ada. Orang-orang yang mati ruhnya tapi dia tidak merasakan kematian ruhnya tersebut. Ini mengerikannya dosa ya. Kalau kita berbicara dosa, ngeri memang. Sampai para ulama ada yang menyebutkan apa? Berapa banyak cawan-cawan arak yang aku minum,
yang dengannya juga menjadi obat aku agar aku berhenti dari minum arak tersebut. Ini maksudnya orang yang sudah terlanjur candu dengan dosa, khususnya dalam hal ini di dunia maya, ya, sulit bagi dia untuk bisa berhenti. Illa man rahimallah, kecuali bagi orang yang dirahmati Allah. Oleh karena itu harus kalian perhatikan ini. Harus kalian perhatikan. Jangan kalian nggak mau tahu. Jangan kalian nggak mau tahu. Fahami baik-baik ikhwan dan akhwat sekalian. Dunia maya dengan berbagai macam jenisnya. Entah itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, apalagi lah itu. Harus berhati-hati. Dan hendaknya orang tua menyadari akan bahaya dunia maya dan peduli. Jangan sampai dirinya, jangan sampai anaknya dibiarkan dan dibebaskan dengan kehidupan di dunia maya. Apalagi sampai orang tuanya sendiri yang juga ternyata terlalu asik dengan dunia maya. Maka berhati-hati. Ini yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah adab yang mulia. Adab yang mulia. Seorang santri ketika di pesantren, maka pertama yang berkaitan dengan dirinya adalah Allah, Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia harus beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah caranya adalah dengan menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi dosa. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mahfud tentang perkataan Al-Imam Syafi'i. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waki tentang buruknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang hafalannya yang buruk ini. Gimana guruku? Hafalanku memburuk. Padahal kalian tahu Imam Syafi'i dalam menghafal itu canggih. Beliau mudah, bahkan disebutkan jika beliau sekali membaca itu bisa hafal. Tapi suatu ketika beliau mengadu jika hafalannya sedang memburuk. Gurunya mengatakan apa? Ilmu itu cahaya. Dan gurunya memberi nasihat, tinggalkan maksiat, karena maksiat merupakan kegelapan. Dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang ahli maksiat, kepada ahli maksiat. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Maka jauhi dosa. Ini. Maka pertama harus beradab kepada Allah selama di pesantren. Jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, adab kepada ustadz. Adab kepada ustadz. Ustadz kalian dari pelajaran A sampai pelajaran Z harus kalian muliakan. Tadi sudah disebutkan hadisnya oleh Ustaz Mahfud bahwasannya bukan termasuk golongan nabi orang-orang yang diantaranya tidak memuliakan ahli ilmu. Maka guru-guru kalian di pesantren adalah para pengajar ilmu, sehingga kalian wajib untuk memuliakan mereka, cinta kepada mereka. Karena cinta kepada ustadz bisa menjadi kunci cinta kepada ilmu. Sehingga kalau seseorang sudah cinta kepada ilmu, maka akan dimudahkan memahami dan menghafal ilmu, dimudahkan untuk memperoleh ilmu. Senyum kepada guru, salam ketika bertemu. Dan saya nasihati, kalau kalian melihat guru kalian sedang mengangkat sesuatu, misalkan
sedang mengerjakan sesuatu, tawarkan kepada mereka bantuan. Apa yang bisa saya bantu wahai guruku, wahai ustadku? Tawarkan seperti itu. Lebih daripada itu, kalian doakan mereka. Nah, mereka berhak untuk kalian doakan. Bahkan semut saja yang ada di dalam sarang, ikan yang ada di kedalaman lautan, mereka mendoakan para pengajar ilmu. Apalagi kalian yang diajarkan ilmu oleh guru-guru kalian, kalian lebih berhak untuk mendoakan mereka. Kalian lebih berhak untuk mendoakan mereka. Nah, kepada Allah, adab kepada ustadz. Kemudian yang ketiga, adab kepada siapa? Kepada teman. Kepada teman. Teman itu ada yang lebih besar usianya, ada yang lebih kecil, ada yang seumuran. Kalian beradab sesuai dengan usia-usia mereka. Bagaimana beradab kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada yang seumuran. Kalian beradab. Kalian perhatikan adabnya. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, menghargai yang seumuran. Seperti itu. Dan biasanya kalau di ma'had itu ya hindari hal-hal yang bisa menyakiti kawan. Hindari hal-hal yang bisa menyakiti kawan. Yang biasa terjadi di pondok apa? Gosok sandal. Biasa nggak itu? Gosok sendal. Nah, hindari. Jangan. Misalkan kalian pulang dari masjid mau ke asrama, sendal kalian digosok, sabar. Jangan kalian balas gosok sendal orang lain. Jangan. Sebaiknya kalian jalan tanpa alas kaki, nggak masalah. Jangan kemudian kalian balas dendam. Sendal saya digosok, saya juga gosok. Jangan. Hindari. Murah kepada teman. Kalian punya apa? Berbagi dengan kawan. Insya Allah nanti teman akan senang dengan kalian. Dan biasanya kalau teman senang, itu akan bisa membuat kalian betah di pesantren. Jangan terlalu banyak izin ya. Jangan terlalu banyak izin. Biasanya kalau teman itu sudah senang sama kalian, kalian bisa betah di pesantren. Biasanya yang di antara faktor yang membuat tidak betah di pesantren, itu di antaranya kawannya kurang baik. Maka bersabar. Kemudian yang keempat, beradab kepada siapa? Kepada ma'had, kepada pesantren kalian. Kalian di pesantren itu pasti ada aturan-aturan, baik itu perintah-perintah yang harus kalian kerjakan dan juga larangan-larangan yang harus kalian tinggalkan. Kalian harus berusaha untuk mengikuti peraturan ma'had. Jangan sampai kalian memiliki jiwa-jiwa pemberontak. Jangan. Wah, kayaknya asik ini kalau misalkan melanggar. Jangan sampai kalian tertanam, jangan sampai tertanam jiwa-jiwa memberontak, melanggar aturan pesantren. Jangan. Karena pesantren membuat aturan-aturan tujuannya adalah membentuk kedisiplinan pada diri-diri kalian. Ikuti aturan-aturan ma'had, aturan-aturan pesantren, apa saja, berusaha sehingga kalian menjadi santri yang patuh terhadap peraturan di ma'had. Kemudian yang kelima, sebelum yang tertulis itu ya, sebelum itu beradab kepada orang tua. Apakah kalian di pesantren berhubungan dengan orang tua? Iya. Kapan? Setiap saat, terutama ketika menelpon orang tua. Tadi sudah diterangkan Ustaz Mahfud, jangan kalian telepon orang tua kalian membawa atau memberikan kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Seperti mengeluh, di pesantren ini ustadznya nggak baik, makanannya kurang enak, suasananya kurang nyaman. Jangan. Tidak boleh kalian menjadi manja. Justru kalian dimasukkan ke pesantren supaya kalian memiliki jiwa yang mandiri, memiliki mental yang kuat.
Bahkan kalau bisa diterjunkan, siap diterjunkan di hutan. Seperti itu. Tujuannya masuk pesantren. Sehingga makanannya kurang terlalu enak atau jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Tidak usah menjadi hal yang diadukan kepada orang tua. Ya. Sehingga kalau kalian telepon orang tua kalian, kasih kabar-kabar yang menyenangkan. Alhamdulillah, hafalan saya bertambah dari yang semula sekian, sekarang sekian, Mi. Alhamdulillah, Mi, nggak apa-apa. Walaupun telat kirimannya, saya masih bisa bertahan. Alhamdulillah, sekarang saya bisa pahami ini. Buat orang tua senang, supaya orang tua kalian tidak kepikiran kalian. Sehingga jangan sampai kalian memiliki jiwa-jiwa yang manja. Jangan. Bahkan ya, kalian harus senantiasa mendoakan orang tua kalian di rumah supaya terus diberi kesehatan, supaya terus diberi hidayah, dimudahkan dalam mencari rezeki, sehingga mudah membayar uang SPP kalian. Kan kalian masuk pesantren tidak gratis begitu saja. Orang masuk pesantren, orang menuntut ilmu itu perlu bulghah, sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu sampai kalian memperhatikan 6 hal. Di antaranya apa? Bulghah. Bulghah yaitu ada biaya. Doakan orang tua kalian supaya mudah mencari rezeki sehingga bisa membayar biaya selama kalian di pesantren. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sabar dalam menghadapi rintangan. Masuk pesantren tujuannya tadi untuk menuntut ilmu. Ilmu ada 2. Ilmu yang bersifat apa? Pemahaman. Yang kedua, ilmu yang bersifat hafalan. Masing-masing ilmu tersebut ya perlu kesabaran untuk meraihnya, untuk memahami pelajaran nahwu, shorof, balaghah, fikih, tauhid, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Dan juga menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafalkan mutun, matan, perlu kesabaran. Jangan kalian anggap menuntut ilmu duduk kemudian ilmu datang dengan sehingga. Menuntut ilmu butuh perjuangan. Memperjuangkan ilmu itu berat. Sehingga perlu untuk bersabar. Nah, ini sabar dalam menuntut ilmu, belum lagi sabar menghadapi kawan-kawan yang kurang menyenangkan selama di ma'had misalkan. Karena kawan-kawan di ma'had itu tidak semua malaikat. Sehingga baik-baik semua, enggak. Ada kawan-kawan yang kurang baik, usil, sabar. Itu rintangan menuntut ilmu. Bahkan mungkin ada rintangan dari guru. Gurunya menegur, gurunya menghukum, sabar. Saya ingat bagaimana dulu pertama kali di tahun pertama saya di pesantren, pernah saya sampai disentil telinga saya ini 20 kali lebih, sampai bengkak telinga saya. Nangis nggak? Nangis. Kelas 5 SD. Tapi ya saya bukan contoh ya, tapi itu pengalaman saya. Ya, saya bersabar, alhamdulillah, sehingga Allah mudahkan. Nah itu, kalian juga demikian. Kalau sekarang, ya Allah kasihan sekarang guru-guru sekarang itu kasihan. Kadang murid itu sedikit disentil, lapor orang tua lapor ke mana? Polisi misalkan. Nggak bagus sebenarnya. Harusnya memiliki jiwa-jiwa yang tangguh, bisa bersabar. Seperti itu, tidak cengeng, tidak lemah. Makanya kata Nabi apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah kalian terhadap yang bermanfaat bagi kalian, seperti dalam menuntut ilmu.
Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan cengeng, jangan manja. Kuatkan diri kalian, kuatkan mental kalian, fisik kalian. Jangan lemah. Jangan. Sigap. Itu penuntut ilmu. Akhwat jangan ribut ya, akhwat ya. Akhwat gak boleh ribut. Seperti itu ikhwan dan akhwat sekalian. Harus kuat, penuntut ilmu harus kuat. Sabar menghadapi segala rintangan. Nah ini yang ketiga. Poin yang keempat. Nah ini penting poin yang keempat ini. Kawan yang solih. Memilih kawan yang soleh. Kalian di ma'had itu kawan-kawannya banyak dan bermacam-macam. Datang dari segala penjuru. Bahkan ada yang pesantrennya anaknya itu dari negara lain dengan berbagai macam karakter. Maka hendaknya kalian harus pandai-pandai memilih kawan. Bahkan kalian sendiri hati-hati jangan sampai menjadi kawan buruk bagi kawan kalian. Pilih kawan yang solih. Kenapa? Yang pertama, karena kawan adalah cerminan agama seseorang, cerminan akhlak seseorang. Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama kawan dekatnya. Ini akhwat yang ribut ya ini ya. Akhwat ribut. Akhwat ribut. Seseorang itu ditentukan oleh agama kawannya, akhlak temannya. Maka kalau kalian ingin melihat akhlak si fulan, lihat kawan-kawan dekatnya siapa. Itu. Bahkan sampai seperti itu Nabi. Si fulan baik tidak? Kita lihat kawan-kawannya. Si fulan buruk tidak? Lihat kawan-kawannya. Oh pantesan dia baik, oh pantesan dia tidak baik. Jadi kawan dekat itu bisa menjadi cerminan. Ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mahfud tentang permisalan teman. Rasulullah bersabda apa? Teman baik itu Rasulullah ibaratkan seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Teman baik itu seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi ini banyak manfaatnya. Penjual minyak wangi bisa saja memberikan, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, bisa saja kita dikasih hadiah minyak wangi. Bisa saja kita membeli minyak wangi kepada dia. Paling tidak kita mencium bau wangi dari dia. Beda dengan teman buruk. Rasulullah ibaratkan seperti pandai besi. Pandai besi kalian tahu? Kalian pergi ke tukang las. Ini bukan maksudnya tukang las itu buruk, bukan. Tapi pekerjaannya. Pandai besi. Kalau dia tidak membakarmu, tidak membakar pakaianmu, paling tidak dia menimbulkan bau yang tidak baik, bau yang tidak sedap. Itu teman buruk. Dan kalian tahu teman buruk itu tidak pernah menginginkan kebaikan pada kalian. Namanya juga teman buruk, dia akhlaknya buruk. Dia ingin orang yang menjadi temannya juga buruk. Kalian harus sadar itu. Allah berfirman apa dalam surat An-Nisa ayat 27? Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah ingin menerima taubat kalian. Sementara orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mereka ingin agar kalian berpaling sejauh-jauhnya. Kalau kalian berteman, berkawan dengan orang yang suka ikuti syahwat, kalian harus sadar jika teman ini
ingin kalian menyimpang, berpaling dari ketaatan. Ada kisah yang patut untuk menjadi pelajaran. Kisah siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat membela dakwah Rasulullah. Terdepan dalam membela dakwah Rasulullah. Orang-orang musyrikin Quraisy jika hendak menghalang-halangi dakwah Rasulullah, maka Abu Thalib menjadi paling terdepan untuk membela. Namun di penghujung usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Sampai Rasulullah memohon, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut aku akan menolongmu di hadapan Allah. Aku akan menolongmu di hadapan Allah. Itu ketika Abu Thalib apa? Sakaratul maut. Tapi kalian tahu, di sisi lainnya, di samping yang lainnya ada siapa? Ada dua orang. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dia menghasut dua orang ini karena dua orang ini kawannya Abu Thalib. Apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah? "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Jadi dua kawan ini tidak terima. Ini Abu Thalib, di sini ada Rasulullah, dan di sini ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang. Rasulullah mendakwakan agar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di sini ada dua kawannya yang buruk yang menghalang-halangi dia untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan membenci agama nenek moyang, agama ayahmu yaitu Abdul Muttalib? Maka sampai Abu Thalib wafat, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Abu Thalib, beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah, alias beliau tetap dengan keyakinan beliau yang sebelumnya. Yani beliau menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Thalib tidak meyakini bahwasanya agama Rasulullah ini adalah agama yang benar? Tidak, beliau yakin. Bahkan dalam kalimat beliau yang sangat masyhur, beliau mengatakan apa? "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laula al-malamatu aw hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Aku yakin jika agama Muhammad adalah agama yang paling baik di atas muka bumi ini. Kalau bukan karena celaan dari orang, niscaya aku akan menerima dengan lapang, dengan senang agama-agama Muhammad ini. Niscaya aku akan menerima dengan lapang agama Nabi Muhammad ini. Jadi beliau kenapa tidak mau? Kenapa beliau enggan untuk mengatakan la ilaha illallah? Karena beliau takut celaan. Dari siapa? Dari kawan-kawannya. Maka berhati-hati. Jangan sampai kalian di ma'had keliru menentukan kawan. Cari kawan yang baik. Kawan yang baik seperti apa? Mudah. Ya, seperti yang dia sering di masjid. Dia yang sering membaca Al-Quran, memurojaah hafalan, sering mengulang pelajaran, dekat dengan ustadz. Itu mudah untuk menentukan mana nih kawan yang baik, mana kawan yang buruk. Jangan sampai kalian keliru memilih kawan. Ini penting. Anak kalian hidup di ma'had, di pesantren 3 atau 6 tahun. Kalau kalian keliru pilih kawan, maka bisa fatal akibatnya. Bisa fatal akibatnya. Dan memang berkawan dengan
kawan yang baik, yang solih itu berat, karena dia selalu ngaji, murojaah pelajaran, baca Quran, sholat tepat waktu, menjaga sholat sunnah misalkan, memang berat. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk bersabar. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya, bersama orang yang berdoa kepada Tuhannya di pagi dan di sore hari. Kita harus bersabar. Berkawan dengan orang baik itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran, karena kawan yang baik biasanya mengajak pada hal yang baik, biasanya melarang dari hal yang tidak baik. Terakhir ikhwan, poin yang kelima, jaga waktu selama di ma'had. Penuntut ilmu adalah orang yang paling bakhil dengan waktunya, orang yang paling pelit dengan waktunya, yakni dia tidak mudah menyia-nyiakan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Jaga waktu, caranya bagaimana menjaga waktu? Ya, sering-sering ke masjid, entah itu bawa mushaf, bawa buku pelajaran. Jangan sering berdiam diri di asrama, karena kalau sudah biasanya sering-sering di asrama, yang ada biasanya ngobrol, bercanda, dan lain sebagainya, bahkan bisa sampai kadang berantem. Tapi kalau di masjid, mesti suasananya belajar, baca Quran, sholat sunnah atau apa. Atau kalau lelah bisa istirahat. Seperti itu. Di asrama, seperlunya saja. Istirahat misalkan, tidur, dan lain sebagainya. Bersih-bersih kamar. Tapi lebih sering di masjid. Karena ini lebih bermanfaat dan lebih menjaga waktu kalian. Lebih menjaga waktu kalian. Dan masjid merupakan apa? Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kalian sering di masjid. Dan itu nantinya akan bisa melatih diri kalian, melatih hati kalian untuk selalu terikat dengan masjid. Tadi disebutkan oleh Ustaz Mahfud, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat, terkait dengan masjid. Dikit-dikit kangen dengan masjid. Kangen dengan suasana masjid, baca Quran, apa. Seperti itu. Maka jaga waktu kalian. Dalam hal ini, poin yang ingin saya sampaikan paling mudah atau mungkin paling bisa kalian lakukan untuk menjaga waktu dengan sering berada di masjid. Ya, ini 5 poin yang perlu untuk menjadi perhatian bagi kalian selama di pesantren. Masih ada 5 menit lagi, ya. Materi yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan saat menghafal. Entah itu menghafal matan hadis atau matan apa saja, matan usul salasah dan juga matan-matan yang lainnya, atau menghafalkan Al-Quran. Nah, di sini saya khususkan tips yang perlu untuk diperhatikan saat menghafal Al-Quran. Yang pertama, mushaf. Gunakan 1 mushaf. Jangan lebih dari 1. Apalagi mushaf berganti-ganti. Pakai mushafnya masjid. Jangan. Kalau kalian mau menghafal dengan baik, 1 mushaf milik kalian. Gunakan mushaf yang ukurannya sedang atau besar, yang 1 halamannya terdiri dari 15 baris. Ini yang pertama. Jangan ganti-ganti mushaf. Kadang mushaf kecil, kadang mushaf gede. Apalagi pinjam mushaf temannya, pakai mushaf, jangan.
Dan ketika kalian berganti-ganti mushaf itu sebenarnya menunjukkan jika kalian kurang perhatian dengan hafalan, baik itu hafalan Quran ataupun hafalan yang lainnya. Ya, gunakan satu mushaf. Kemudian yang kedua, waktu. Maksimalkan 4 waktu. Di pesantren itu lain-lain. Ada yang hanya ada 2 waktu tahfidz, ada yang 3 waktu. Kalau pesantren tahfidz, ma'at tahfidz, biasanya waktunya lebih banyak. Paling tidak kalian perhatikan 4 waktu. Waktu sebelum atau setelah subuh gunakan untuk menghafal hafalan baru. Kemudian waktu setelah asar gunakan untuk murojaah hafalan-hafalan lama. Yang ketiga, waktu setelah maghrib gunakan untuk menghafal hafalan baru. Dan yang keempat, menjelang tidur malam gunakan untuk murojaah. 4 waktu ini. Ya. Yang ketiga, tempat. Nah, sekali lagi, tempat terbaik untuk menghafal adalah masjid. Tempat terbaik untuk menghafal masjid. Dan usahakan untuk mencari posisi yang membatasi pandangan. Di situ keliru ya, yang tidak membatasi. Duduk menghadap tembok. Karena orang ingin menghafal, dia akan lebih mudah untuk menghafal jika pandangannya itu terbatas. Kan tadi saya sebutkan ilmu ada 2, ada yang hafalan, ada yang pemahaman. Kalau yang hafalan itu lebih mudah jika menghafalnya saat pandangan itu terbatas, karena di situ akan lebih mengumpulkan konsentrasi untuk menghafal. Adapun ilmu yang sifatnya pemahaman, justru yang lebih dianjurkan adalah di yang pandangan itu. Paham ya? Ditulisnya ini.